Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haikal Pasha. Jadi di video kali ini ya, akan mengerjakan TS ya, English TS minggu ke-9. Jadi kita diminta untuk melakukan integrasi antara kemampuan teknis coding dengan kemampuan analisis dan reflektif terhadap proses pembelajaran yang telah dilalui. Lalu di bagian A, mahasiswa menjalankan live demo terhadap seluruh kemampuan yang dimiliki oleh aplikasi yang dibangun. Refleksi dan perkembangan. Oke, dan diupload ke YouTube playlist dengan nama ini. Oke, langsung aja kita ke minggu pertama, yaitu version control Git dan GitHub. Di sini kita dilakukan penerapan version control system menggunakan Git dan GitHub ya sebagai alat utama dalam pengelolaan perubahan di program. Oke, langsung kita coba masuk ke soalnya. Jadi di sini nih dijelaskan bagaimana cara download, download Git, remote, dan push ya. Dan setelah itu eh, version control system. Jadi version control system yang mencatat setiap perubahan di file proyek yang dikerjakan oleh banyak orang sendiri. CS membantu dalam mengolah versi perangkat lunak. Keuntungan menggunakan VCS antara lain mampu melacak perubahan atau update pada source code ya. Di contoh misalnya kita melakukan perubahan pada kode ya. Terus bisa kita lihat kode itu sudah dilakukan perubahan atau tidak ya menggunakan git status ya. Oke, kemudian pemantauan riwayat perubahan file ya. Dengan konflik saat melakukan perubahan. Jadi lalu introduction-nya Git adalah salah satu VCS yang diciptakan oleh Linus Torvalds. Gil dikenal juga. Hmm, yang oke, di sini ada ini tata caranya. Karena di sini lalu lakukan konfigurasi awal dengan mengisi username. Lalu lakukan perintah git config list. Oke, kita coba. Jadi git config list. Ini sudah dilakukan ya. Ini sudah ada namanya. Ini namanya. Oh ya, for your information, eh, saya pakai laptop teman. Jadi ini nama teman saya ya. Nah, laptop saya ada problem. Jadi saya memakai laptop teman. Jadi ini dia kalau config list. Kemudian kalau kita mau lihat eh, versi gitnya, version ini git versi. Lalu kemudian apa git git init story git repository ya kita bilang seperti ini. Ada git init ya,
Di perintah Git ini kita akan membuat sebuah directory bernama Git dalam proyek kita ya. Directory ini digunakan sebagai database untuk menyimpan perubahan yang kita lakukan. Ini ada Git add, nah ini tadi yang harus saya Git status untuk melihat um, perubahan ya, suatu perubahan. Lalu kita Git add di sini, lalu Git log, lalu ada Git tag, cara menambahkan tag, cara nge-push tag-nya, kemudian ada Git remote ya, dan Git push, dan Git remote, lalu Git push. Oke, kita coba kita praktekin langsung aja. Kita praktek di sini. Hmm, misal kita, nah di sini. Hmm. Kita B ya, oh jangan. Oke, lalu kita tadi cek tadi dan kita git status ini untuk melihat eh, suatu perubahan ya. Oke, bisa. Nah, pokoknya gitu. Dia git status. Lalu misalnya kalau sudah git status, kita git add. Seperti ini git add. Oke, kemudian git commit. Oke, git commit. Misalnya git commit seperti ini ya. Kemudian apa kita mau commit apa pesan, kita kasih pesan apa? Contoh commit. Hmm, menambahkan menambahkan pahala gitu ya. Gini, tinggal enter saja. Lalu kemudian habis git commit itu kita git remote ya. Nah, seperti ini git remote. Git remote add GitHub. Kemudian lalu salin salin link GitHub-nya. Oke, seperti itu. Lalu git push. Bisa seperti ini, bisa seperti ini. Master. Kemudian untuk menambahkan tag kita seperti ini perintahnya. Di tag tuh
contoh apa, lab lab 10. Nah, ini seperti ini untuk menambahkan tagnya ya. Jadi kita enter ya seperti lah ini karena oke lanjut untuk mempersingkat waktu. Lalu ada git clone untuk mengcloning ya, untuk cloning file yang sudah kita buat ke folder lain ya seperti itu. Nah ini git push origin tag ya untuk menghapus ya, git push origin text. Nah ini git push origin text strip 2 teks ini untuk semua ya, ngapus semua tag. Kalau untuk ngapus satu teks saja itu cukup seperti ini. Terus git push origin lab berapa gitu kan misalnya yang tadi kita buat lab 10. Nah, maka yang ke push lab 10 saja. Oke, kalau misalnya seperti ini, maka ini bakal buat seluruh teks ya ke push ya. Oke, lanjut ke mungkin cukup untuk minggu pertama GitHub Git version control ya. Kemudian ada minggu 2 season 2 ini Design of Python ya. Jadi ini untuk melatih ketelitian dalam menulis kode Python yang standar bersih dan profesional. Oke, lihat sini. Ini ada beberapa satu banyak ya ini ada Python apps pip install ini contohnya beautiful is better than ugly. Di yang salah seperti ini tidak ada enter ya di bawahnya. Yang benar seperti ini. Kasih enter, kemudian ini jadi kasih enter. Jadi tujuan ini program yang ditulis dengan indah ya, untuk menyenangkan, untuk dibaca, tetapi juga lebih mudah dibaca ya, readable. Kemudian ada explicit is better than implicit. Ya, seperti ini contohnya. Lalu ada tab 8 dan untuk mengecek apa dia program kita itu sudah rapi ya sesuai Gen of Python itu dengan menggunakan perintah flag 8 ya. Contoh contoh di sini. Kita lihat flag 8.
Nah, seperti ini berarti tidak ada masalah ya. Kalau misalnya ada merah-merah, tulisan merah, berarti itu tidak sesuai dengan design of Python, itu harus dibenarin. Oke, mungkin cukup untuk minggu kedua, yaitu design of Python ya. Kita lanjut ke minggu ketiga. Ini project ya. Jadi aplikasi yang dibangun pada ini project memiliki karakteristik berikut ya. Berbasis Python CLI, menggunakan modus package, mengolah data, menggunakan string list, dictionary, mengimplementasi object-oriented programming, inheritance, exception handling, file processing, generator, iterator, dan lambda function. Oke, pertama di lab 3 kita lihat soalnya. Oke, jadi eh, pada sesi proyek ini mahasiswa diminta untuk membuat struktur kerangka dari jadi instruksinya struktur dictionary dan package ya. Jadi disuruh membuat sebuah package Python dengan nama methods. Ya, ini contohnya methods. Kita lihat di ketiga ini methods dan checker ya. Lalu sebuah modul dengan nama checker ya. Bola fungsi cek filter status yang secara cek mengeluarkan nilai string up atau down penggunaan pip library. Oke, mungkin kita langsung ke programnya. Oke, di sini jadi diminta untuk soalnya sebentar. Ini diminta buatlah fungsi ya cek router status secara acak. Di sini random choice ya up atau down. Lalu cek switchnya sama random. Kemudian di main kita ini omnet ops checker. Lalu ada dev tampilkan header, menampilkan header ya. Kemudian ada menu, cek footer dan cek switch ya, cek status. Kemudian ada dev main. Di sini lihat input pilih menu 1, 2, 3. Jika memilih 1 maka router. Jika memilih 2 maka switch ya. Dan pilihan 3 program selesai.
Oke, ini mungkin cukup eh, untuk lab 3. Sekarang kita lanjut ke lab 4. Hmm, di string list method dan exception ya. Ntar kita buka modulnya dulu. Di ada string method, string list method, exception ya. Di pengertian string itu eh, tipe data yang digunakan untuk menyimpan teks atau kumpulan karakter. Jadi string bisa berisi huruf, angka, simbol, spasi. Kemudian list, tipe data yang digunakan untuk menyimpan banyak data. Oke, dan metode string ada banyak ya. Tuh, untuk metode mungkin saya akan menjelaskan, memperlihatkan yang sering dipakai aja, sering dipakai di lab ini ya. Oke, mungkin yang pertama ada upper ya. Di sini upper untuk merubah huruf kecil menjadi huruf besar ya. Sini contoh print ini huruf kecil. Kemudian outputnya dia huruf kapital semua. Ini upper untuk upper. Kemudian ada strip. Strip ini untuk menghilangkan spasi ya. Spasi di kanan, di kiri. Ini outputnya ya. Jadi spasinya hilang. Kemudian lower. Lower ini untuk mengganti ini ya huruf huruf gede menjadi huruf kecil. Ini kan ada huruf huruf gede, huruf kapital. Kalau di outputnya dia huruf kecil semua ini. Kemudian lagi yang strip mungkin ya. Strip udah. Oke, mungkin itu saja. Mungkin kita lanjut ke soal. Di soal persiapan list untuk inventory dan riwayat ya di dalam file modul utama main npm buatlah dua variabel list kosong ya. Jadi ini register device, kemudian di CS ada check router. Oke, kita buka dulu file lab 4.
Oke, di sini pertama di main ada register device ya, text story. Jadi untuk menyimpan daftar OSNAME, IP address, perangkat yang akan dikelola. Kemudian untuk tax history untuk menyimpan riwayat log ya, aktivitas automasi jaringan. Untuk di menu CLI-nya di sini ada cek router dan cek status switch masih sama. Dan di sini ada validasi list dan error handling ya. Ini accept connection error. Oke, kemudian ya biasa di sini ada sama ada tambah perangkat di sini. Kemudian di edit story, kemudian menampilkan header, menampilkan menu dan main ya. Oke, mungkin cukup untuk kuliah 4. Eh, hmm. Lalu kita lanjut ke web 5 dan 6. Jadi web 5 ini menggunakan OOP ya, berbasis OOP. Di OOP itu ada kelas, sebentar. Aduh. Jadi di OOP itu ada kelas, kemudian ada objek, dan ada metode ya. Di kelas ini digunakan untuk membuat dan mengatur objek ya. Bentar, gue nolak ini. Ya di sini kelas objek, metode ya, atribut ya. Digunakan untuk membuat mengatur objek agar program lebih rapi struktur. Objek adalah variabel yang dibuat dari kelas, dan kemudian metode adalah fungsi yang berada di dalam kelas atau dimiliki oleh objek. Hmm, dan ini inheritance ya untuk lab 6. Oke, mungkin kita lanjut ke soal lab 5 dulu. Jadi instruksinya membuat blueprint, class, and constructor ya. Sebentar kita ke di dalam package NetOps buatlah sebuah modul bernama device ya. Terdapat sebuah kelas bernama network device. Kemudian kita buka dulu kode programnya di lab 5.
Oke, di sini di modul device. Jadi perintahnya di dalamnya terdapat sebuah kelas bernama level device ya. Jadi ini kelas level device. Kemudian kita disuruh membuat konstruktor init ya, self host name. Ini di sini ada self host name, IP address dan status unknown. Kemudian kita diminta untuk pindahkan logika simulasi pengecekan koneksi ya. Ada if random status timeout, raise connection error ya. Ya. Random choice up atau down. Kemudian melakukan refactoring modul utama di main PY ya. Hmm, di sini menu tambah perangkat. Menambahkan menu tambah perangkat. Kemudian ubah agar program meminta dua input ya, hostname dan IP. Sini. Jadi program meminta dua kali input ya. Masukkan hostname dan IP address. Ya, di sini ada cek perangkat. Kemudian lihat history dan main. Ya, mungkin itu saja. Cukup untuk lab 5. Kita lanjut ke lab 6. Di lab 6 ini masih sama di lab 5, tapi di lab ini menemukan inheritance ya. Jadi ini instruksinya penerapan inheritance parent dan child class. Ini cek router, buat controller, manager kelas, faktor modul tambah. Oke, coba kita buka oven di lab 6. Oh ya di lab 6 ini menambahkan modul baru ya, yaitu manager. Ya ini. Jadi ini untuk lab 6 sini ada instansiasi manajernya dan untuk menunya mana ada tambah router, tambah switch dan cek semua perangkat ya. Jadi semua yang istilahnya yang ribet-ribet tuh dipindahin ke manajer ya. Jadi yang di main ini hanya untuk menampilkan menu yang di CLI saja ya. Seperti header-header yang
di CLI saja dan semuanya pindahkan ke manajer untuk di lab 6 ini. Ya, seperti ini ada init ya, cek ada device, ada di device. Sini di device diminta untuk membuat child class baru ya. Udah router device dan switch device ya. Hmm, Oke, nah itu seperti itu lab 6 di Plus Network Manager, kelas untuk mengelola semua perangkat jaringan ya, menyimpan daftar device, menjalankan pengecekan status semua device, menyimpan riwayat hasil pengecekan. Oke, cukup untuk lab 6. Lalu kita lanjut ke lab 7. Jadi lab 7 dan 8 ya merupakan tahap penyempurnaan akhir ya. Si- Oke, kita langsung ke soal lab 7. Eh, di sini menambahkan ini ya, custom exception ya, buat dua kelas yang merupakan child class dan dari exception ya, exception except ya, exceptionnya berarti ada dua ya. Sini, nah ini custom exceptionnya. Hmm. Kemudian closure untuk fitur Osname Factory. Osname Factory ada di sini membuat nama perangkat otomatis ya berdasarkan lokasi. Jadi perangkat atau kode lokasinya sudah otomatis ya GKB. Ya, kemudian generator dan iterators untuk fitur pencari error on demand. Hmm, generator untuk mencari perangkat yang error tadi ya. Find valid device di sini kita menggunakan ini. Oke, mungkin cukup untuk lab 7.
Kemudian kita ke lab 8. Di lab 8 ini menambahkan fitur auto save audit log ya. Pada kelas controller lakukan modifikasi pada bagian pencatatan ya. Gunakan konteks manager web open. Oke, sini network audit lognya, kemudian web open ya. Ya, sedikit ya di lab 8 ini. Menambahkan host name factory, kemudian menambahkan satu menu ya di program utama, cetak laporan insiden jaringan ya. Kemudian gunakan high order function filter yang dikombinasikan dengan fungsi anonim lambda untuk mencari baris teks. Lambda harus dikonfigurasi agar hanya meloloskan baris teks yang mengandung kata kunci kegagalan. Ini filter lambda. Oke, coba kita jalankan. Oke, ini dia lokasinya sudah otomatis ya. Oke, kemudian kita coba angkat error ya, kemudian sukses. Kemudian kita cari pangkat bermasalah ya. Banyak. Kemudian kita lihat, lalu, nah, ini laporan insiden jaringan. Dan dia menyimpan tadi ya, set audit log, network audit log ya. Nah, ini dia. Oke, mungkin cukup. Itu saja ya. Oh, saya ada kayaknya pertanyaan. Hmm, sebutkan materi ya. Yang paling berkesan buat saya itu function dan modul. Soalnya saya jadi paham kalau program itu nggak harus ditulis panjang dalam dalam satu file ya. Kode bisa dipisah biar lebih rapi dan gampang dipahami. Dan di tugas ini
juga dipakai jadi file utama buat menu program. Sedangkan checker buat cek status router dan switch. Ya. Kemudian materi yang paling susah, atau yang menantang, paling sulit ya. Buat saya itu adalah exception handling sama import modul ya. Awalnya saya bingung kenapa program bisa error terus juga bingung cara kerja try except ya. Kemudian ya saya belajar dengan cara sering coba-coba dan latihan bikin program kecil, lihat errornya lalu diperbaiki sampai mulai ngerti ya. Dan untuk kendala utama selama kuliah ya, selama kuliah praktikum PMJAR ya, atau pemrograman jaringan, itu pas eh, menjalankan program ya. Karena kadang error cuman karena typo atau kurang inden ya, atau kurang spasi. Itu membuat saya bingung awalnya. Kemudian untuk cara mengatasinya, yang lebih sering aja latihan, gitu. Sering-sering nyoba, sering-sering baca-baca modul ya, dan diskusi ya sama teman itu juga penting, saling saling support ya. Oke, mungkin cukup dari saya itu tugas UTS hands on. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.